Hal yang paling mendasarnya itu kan kita bisa sebut sebagai kontrak sosial. Kita nih semua masyarakat patungan bayar pajak. Kita percayakan ke pemerintah untuk mengelola itu sesuai dengan sebaik-baiknya lah untuk kebermanfaatan kita semua. Dari 2009 sampai 2026 itu anggaran, kalau saya nggak salah, TNI dan Polri itu naik 6 kali lipat. Anggaran belanja sosial naik hanya 2 kali lipat. Artinya gini, kalau prioritas ke TNI Polri berarti kan prioritas ke penegakan hukum dan keamanan. Perburuan rente atau premanisme, quote-unquote premanisme, itu dari 2009 sampai 2023 di perusahaan-perusahaan besar justru meningkat. Misalnya dia betul tumbuh 5,12%. Berarti kan ekonomi kita lagi bagus. Tapi kenapa beberapa minggu kemudian pemerintah keluarin paket stimulus gitu? Jadi ini nggak make sense. Jadi nggak make sense ya. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya kembali kedatangan untuk kedua kalinya sebagai teman ngobrol adalah Mas Tengku Rifki. Nah, selamat datang kembali. Makasih Mas. sudah diundang, Pak Awal. Nah, ini saya kenalkan kembali, ini ekonom muda, belum 30 tahun. Saya sudah 60 tahun, jadi separuh umur saya. Tapi kalau ilmu tidak ada mengenal usia. Insya Allah dari Rifki kita bisa banyak mendengar banyak hal. Nah, dia merupakan salah seorang ekonom yang menggagas apa yang disebut dengan desakan aliansi ekonom Indonesia. Nanti selanjutnya saya sebut aliansi. Nah, kita akan membicarakan itu meskipun ini nanti kita dengar ceritanya. Saya sebagai salah seorang ekonom sangat sepakat dengan isi desakan itu dan merasa perlu desakan ini berulang-ulang kita nyatakan ke publik karena ini tidak hanya mendesak pemerintah, sebenarnya mendesak kita semua. Mendesak, nanti silakan dijelasin. Nah, bisa jadi di sesi-sesi ke depan pun kita akan membagi-bagi ya dari masing-masing desakan itu apa yang mau kita perdalam dan kita update dengan kondisi terkini. Tapi saya sudah baca, tapi biar dijelaskan beliau langsung. Saya kok merasa tuntutannya makin relevan makin ke sini, kira-kira begitu. Karena itu saya dan para pemirsa saya ini mohon diceritakan lah gimana sih kejadiannya ada desakan aliansi ekonomi itu. Jadi mungkin ini rangkaian dari banyak faktor ya, Pak Walil. Pertama, mungkin setahun 2 tahun belakangan mulai banyak muncul isu ke permukaan. Pertama, mungkin heboh sekitar tahun lalu kita banyak mendengar isu turunnya kelas menengah. Turunnya kelas menengah, lalu kemudian turunnya daya beli masyarakat, banyak pengangguran muda. Tapi itu semua kan isu yang hangat dibahas segala macam, tapi belum mencapai, mungkin bisa dikatakan belum mencapai puncaknya ya dari keresahan masyarakat. Mungkin saya bisa katakan puncak keresahan masyarakat itu adalah kemarin saat demo besar-besaran di akhir Agustus ya, kalau nggak salah 31 Agustus, itu kita sangat resah gitu. Nggak hanya dari ekonom tapi seluruh masyarakat pun resah gitu. Dan kita coba-coba lihat apa sih yang mendasari keresahan masyarakat ini gitu. Ternyata memang ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Nah, mungkin kalau Pak Walil dan audiens ingat itu kan sebetulnya pemantik utama demo besar-besaran di 31 Agustus itu kalau nggak salah ada beberapa anggota DPR yang flexing segala macam, lalu kemudian jadi demo besar-besaran. Tapi ini semua kan muncul karena keresahan masyarakat, karena kemudian masyarakat merasa bahwa hidupnya lagi dalam kondisi yang daya belinya turun, lagi susah, kemudian ada bagian dari pemerintah yang hidupnya bermewah-mewahan gitu. Jadi ini banyak sekali isu sosial yang ada gitu. Nah,
akhirnya kita coba kumpulkan apa sih kemudian hal-hal yang yang perlu dikoreksi saat ini gitu. Akhirnya kita muncullah dengan 7 desakan itu. Proses ngomong-ngomongnya itu ketemu apa online apa bagaimana? Nah, sebetulnya kita perlu kenalkan nih tokoh-tokohnya. Pertama itu sebetulnya kan waktu setelah demo itu kemudian banyak desakan masyarakat. Desakan paling pertama ya tentu masyarakat yang turun ke jalan. Iya. Ya kan itu desakan yang paling besarnya lah gitu. Kemudian ada peristiwa tragis terlindasnya driver ojol gitu. Itu masyarakat makin marah. Lalu kan kemudian muncul banyak tuntutan masyarakat. Ada kalau saya nggak salah dari para lawyer. Lalu kemudian kita dengan disiplin ilmu kita itu merasa kita bisa sampaikan desakan dari sisi ekonomi atau sebagai ekonom gitu. Itu beberapa kolega waktu itu ada beberapa kolega di LPM, lalu kemudian ada di RIA dan kemudian reach out dengan beberapa kolega di UGM, Unsia, Unpad segala macam. Kita coba bikin. Artinya waktu itu pun juga nuansanya kita berkejaran dengan waktu. Kita mau desakan itu juga muncul saat momentumnya ini masih ada. Momentum protes dan mendesak pemerintah itu masih ada. Sehingga kita cepat waktu itu mungkin 3-4 hari kita muncul dengan 7 poin utama. 7 poin utama kita waktu itu nggak mau ownership-nya ini hanya di penggagasnya. Artinya kalau saya nggak salah penggagasnya ada 8 atau 9 orang. Akhirnya kita mengumpulkan petisi atau tanda tangan. Nah, itu terakhir kalau saya nggak salah ditandatangan oleh 400-an ekonom dan ada 200-an profesional yang mendukung desakan tersebut. Jadi kalau disebut aliansi ekonom sebetulnya semuanya gitu. Ada yang bukan ekonom. Betul. Jadi yang bukan ekonom kita sebut profesional, tapi kita juga kumpulkan dari ekonom itu ada 400-an ekonom yang setuju dengan semua poin desakan tersebut gitu. Akhirnya itu kita sampaikan secara terbuka ke publik, mewakili dari ratusan orang ini kita sampaikan 7 desakan tersebut. Itu ya peristiwanya ya. Betul. Nah, jadi begitu ya pemirsa, ada cerita nih. Nah, nanti menurut saya juga salah seorang ekonom merasa desakan ini kok makin kesini makin relevan, sehingga kayaknya memang harus berulang-ulang dinyatakan. Nah, sebelum ke sana kita pengen dengar dulu rinciannya, Mas. Kira-kira apa saja itu? 7 desakannya ini mungkin saya izin bacakan ya. Jadi biar komplit. Betul. Dan biar komplit. Jadi kita menyimpulkan ada 2 benang merah permasalahan ekonomi. Pertama, misalokasi sumber daya yang masif. Misalokasi. Kedua itu rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang kita sebutnya tidak amanah. Nah, 7 desakannya apa? Desakan pertama itu perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan profesional. Kedua, kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya. Ketiga, hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, Polri sebagai penyelenggara dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat. Desakan keempat, deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Desakan kelima, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Desakan 6, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis
dalam pengambilan kebijakan, serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal seperti MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara. Dan desakan terakhir untuk meningkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente. Ini tanggal 8 atau 9 September ya kalau tidak salah ya. Betul. Nah, 7 tapi substansi penyebab 7 rijian itu 2 nih tadi ya. Betul. Misalokasi sumber daya. Ini agak sedikit teknis ekonomi ya. Karena misalokasi ini kalau saya tangkap dari penjelasannya itu tidak hanya soal misalokasi pemerintah saja. Ini misalokasi perekonomian. Misalokasi artinya mestinya untuk ekonomi itu lebih ke sini, ini malah dipindah ke sini gitu ya. Yang kedua, kritik kepada institusional terutama ya penyelenggara negara lah, bukan hanya pemerintah yang tidak kurang perform lah ya. Lalu muncul rinciannya dari dua itu. Nah, yang saya tertarik yang pertama dulu nih, kalau bisa dijelaskan, terutama yang pertama kan misalokasi gimana, Mas? Misalokasi tapi di sininya APBN khusus. Oke. Nah, misalokasi mungkin paling gampang kita lihat di APBN ya. APBN itu kan gini, APBN itu kalau kita ambil ke hal yang paling mendasarnya itu kan kita bisa sebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial kita nih semua masyarakat patungan bayar pajak. Kita percayakan ke pemerintah untuk mengelola itu sesuai dengan sebaik-baiknya lah untuk kebermanfaatan kita semua. Nah, kontrak sosial itu kita bayar pajak. Ternyata pengelolaan APBN ini kita bisa sebut tidak amanah gitu, tidak untuk keperluan yang terbaik. Kenapa kita bisa bilang demikian? Ini kalau kita lihat dari APBN kita habis untuk program-program populis itu udah sekitar 37% dari APBN. 37% itu isinya ada MBG, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi kompensasi energi yang tidak tepat sasaran dan seterusnya gitu. Nah, kenapa kemudian itu misalokasi? Ini adalah program populis yang kita belum lihat ada manfaatnya, malah kita udah lihat banyak sisi negatifnya, misalnya MBG keracunan yang padahal bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat. Itu yang saya bilang makin relevan makin ke sini ya. Betul. Bisa buat renovasi sekolah, bisa buat perbaikan rumah sakit daerah, bisa buat misalnya pembangunan jalan segala macam. Ini habis untuk program-program yang nggak siap, program-program yang populis, yang memenuhi janji politik. Nah, ini misalokasinya. Misalokasi berikutnya apa? Mungkin kalau kita lihat anggaran belanja untuk TNI dan Polri itu meningkat drastis. Ini sebagai perbandingan aja dari 2009 sampai 2026 itu anggaran kalau saya nggak salah TNI dan Polri itu naik 6 kali lipat. Anggaran belanja sosial naik hanya 2 kali lipat. Nah, ini kan misalokasi betul. Namanya. Jadi kalau kita lihat prioritas nggak, artinya gini, kalau prioritas ke TNI Polri berarti kan prioritas ke penegakan hukum dan keamanan. Tapi ini nggak terjadi waktu kemudian kita melihat misalnya ini data dari World Bank menunjukkan ini menarik. Ini praktik suap atau perburuan rente atau premanisme, quote-unquote premanisme itu dari 2009 sampai 2023 di perusahaan-perusahaan besar justru meningkat. Nah, harusnya kan kalau TNI Polri dikuatkan saat ada perburuan rente ini nggak terjadi atau terjadinya terminimalisir gitu. Terus di sisi lain kita lihat penggunaan aparatur negara misalnya TNI Polri untuk menertibkan
demo secara anarkis gitu. Artinya kita mengalokasikan sumber pajak kita mungkin untuk karena hal-hal alatnya kebanyakan kalau nggak dipakai. bisa jadi, Ini tapi bercanda ya pemirsa ya. Tapi maksudnya harusnya kelihatan ya betul, hasil terhadap betul. itu. Kalaupun nggak mau terlalu ke bantuan sosial nggak masalah, tapi ininya harusnya ada Menunjukkan improvement. hasil. Nah ini yang kita nggak lihat sejauh Hasilnya ini. itu keamanan buat rakyat, keamanan buat Betul. investor, Betul. lalu dia bertumbuh ya. Betul. Itu tapi kan berkaitan dengan tuntutan lain juga tadi Betul. yang salah satu tuntutannya aliansi desakan menilai banyak kebijakan tidak berdasar kajian teknokratis. Benar kan salah Betul. satu ini. Apakah ada kaitannya dengan itu kan tadi ini program banyak yang populis. Ya tadi kita juga mengatakan kita tidak anti TNI atau Polri ya, tapi kan berarti pilihannya harus dijelaskan dong ke masyarakat. Betul. Mengapa faktor keamanan dan ketertiban, pertahanan keamanan ketertiban lebih tinggi dari perlindungan sosial. Nah, yang penting kalau memang benar hasilnya apa? Tadi kan aliansi merasa ini nggak sesuai dengan ini. Nah, itu apa tidak ada hubungannya dengan desakan yang salah satu entah keempat kelima tadi bahwa atau ketujuh malah itu segalanya kurang. Ada kan tuntutan itu tidak berdasarkan teknokratis apa itu? Iya keenam. Jadi kebijakan berbasis bukti kita nggak melihat ada. Contoh misalnya MBG. MBG kan pelaksanaannya ini nggak melalui pilot. Jadi kan dia langsung full scale di level nasional gitu. Mungkin balik ke hal paling basic begini. Kalau dia berbasiskan proses teknokratis atau berbasiskan bukti empiris, pertanyaan pertamanya penyediaan makan bergizi gratis untuk seluruh siswa di Indonesia, apakah perlu disediakan ke seluruh siswa? Ternyata enggak. Data dari Susenas itu menunjukkan, survei sosioekonomi nasional itu menunjukkan ternyata siswa yang kekurangan makan itu hanya 15%. Berarti 85% ini kan nggak butuh program MBG. Artinya begini, mungkin kalau Pak Awalil anaknya masih SD, kalau udah makan 3 kali sehari kan dikasih porsi keempat, kecuali lapar banget mungkin makan. Tapi kalau nggak kan jadi misalokasi gitu. Atau pertanyaan berikutnya adalah kalau siswa ini terbiasa makan dengan porsi makan satu porsinya 20.000, dikasih porsi harga 10-15.000 kan nggak makan gitu. Nah hal-hal ini akan tercapture kalau ada proses teknokratisnya. Tahu siapa yang perlu, tahu siapa yang enggak. Sekarang semua dapat, padahal mayoritas 80% lebih nggak butuh. Ini gitu. contoh. Ini contoh. Kayaknya Koperasi Desa Merah Putih juga kurang tuh kajian teknokratisnya. Nah, itu dia. Itu kan kalau Koperasi Desa Merah Putih janjinya di setiap desa ada koperasi. Apakah setiap desa perlu koperasi? Skala ekonomisnya, scale of economis ya. Apakah skala ekonominya cukup? Apakah keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini nggak justru mematikan usaha lokal yang udah ada? Itu namanya kajian ya. Ada penelitiannya, ada risetnya, dihitung-hitung ya. Kalau diterus-terusin banyak nih contoh yang nggak ada kajian teknokratisnya. Nanti jangan-jangan ke Danantara juga begitu. Makanya kita artinya pemirsa, desakan dari ekonomi kan meminta nih pemerintah dan pengambil kebijakan keseluruhan, termasuk DPR kan berarti mestinya kalau kebijakan terutama dalam kaitannya kebijakan ekonomi kebijakan ekonomi itu salah satu syaratnya adalah memenuhi kaedah-kaedah teknokratis. Ada kajiannya, ada risetnya, tentu riset seperlunya untuk itu. Lalu ada skenarionya karena kan tidak pernah hanya satu skenario. Jadi kalau misalnya optimis ya mesti ada skenario moderat dan pesimis, kurang lebih begitu kan. Itu dianggap oleh aliansi itu mulai ditinggalkan. Nah, itu harus agak. Nah, sisi lain saya lihat di desakan itu juga disebut-sebut soal kelembagaan tadi yang menjiwai itu dari banyak ini. Apa sih kritiknya aliansi terkait dengan kelembagaan? Atau dijelaskan dulu kepada kita pemirsa ini kelembagaan itu maksudnya apa? Pertama mungkin dari independensi dan ketepat gunaan lembaga ya. Satu yang mungkin paling relevan untuk
kehidupan masyarakat secara besar ini kan sekarang mulai terjadi duifungsi atau multifungsi dari TNI dan Polri. Ya, ini contoh ya. Contoh, jadi TNI dan Polri kemudian masuk ranah sipil, gitu. Itu kan kita sudah punya pengalaman bahwa TNI dan Polri itu di sisi keamanan, sipil di sisi sipil, gitu. Karena berdasarkan ekspertis aja, gitu. Kalau ekspertisnya nggak di situ kan, berarti ini tidak dikelola secara dan ini terjadi optimal. di banyak negara kan. Betul. Pengalaman ini banyak negara. Betul. Jadi memang society itu perlu pada tatanannya masing-masing, karena kalau tidak dalam tatanannya, power balance-nya atau power dynamic-nya ini nggak jadi balance. Contoh aja misalnya ada pengelola MBG atau SPPG berasal dari kalangan militer atau Polri. Saingan dengan sipil. Ini kan power dynamic-nya udah nggak balance. Terlepas apakah terjadi dominansi of power atau enggak, starting point-nya udah beda, gitu. Lalu kemudian contoh lain kemarin mungkin kita ingat dari pertengahan tahun ini BI itu sudah mulai burden sharing. Jadi BI membantu financing dari pemerintah pusat. Ini kan kita sudah memperjuangkan independensi BI ini sejarahnya panjang. Dari tahun 60-an saat kita inflasi ratusan persen, akhirnya kita baru bisa mencapai independensi bank sentral itu kan di tahun 98 setelah reformasi. Nah sekarang ini udah mulai tererosi independensi BI, gitu. Dimana BI mulai masuk ranah fiskal dan kemarin dari kebijakan Kementerian Keuangan yang injeksi likuiditas, itu kan likuiditas ranahnya BI. Jadi banyak instansi pemerintah atau negara yang masuk ke bukan ranahnya, gitu. Nah ini yang mengkhawatirkan, karena kemudian nanti akan chaotic nih, outcome-nya gimana, lalu kemudian yang bertanggung jawab siapa dan seterusnya. Itu ya contoh-contohnya. Atau malah bisa ditambahin itu sekarang ya kita ekonomi beberapa waktu yang lalu kan kita mengkritik nih BPS ini kan biasanya kita puji-puji nih. Kita harus pemirsa, saya ini adalah ekonomi yang betul-betul bisa dikatakan sangat mengapresiasi Badan Pusat Statistik, terutama untuk angka-angka yang ada best practices internasionalnya. Salah satunya PDB itu kan ada acuannya, pengangguran juga ada acuannya. Tapi belakangan jangankan netizen, kalau netizen wajar lah. Saya saja mulai dan bukan hanya saya. Apa ini juga termasuk ya? Artinya BPS juga harus contoh. Contoh. Belum lagi ada lembaga-lembaga lain ya, boleh disebut aja yang perlu kita jaga kelembagaannya, marwahnya. Apa saja itu misalnya yang penting-penting. Yang paling penting tentu semua lembaga penting tapi maksudnya dalam yang mulai dalam konteks ini yang mulai mengkhawatirkan tadi TNI Polri masuk ke ranah sipil. Lalu BI dan Kementerian Keuangan ini dalam konteks otoritas moneter dan otoritas fiskal. Koordinasi independensi perlu, gitu. Karena BI perlu menjaga, bank sentral perlu menjaga independensinya, otoritas fiskal perlu menjaga prudensinya, gitu. Nah, ini perlu clear batasannya di mana. Lalu kemudian juga Badan Statistik, gitu. Karena reputasi dan kredibilitasnya ini nggak enak loh buat ekonom. Ketika sebelum pengumuman beberapa hari ketemu menteri itu sebetulnya memberi sinyal nggak baik kalau buat ekonom. Betul. Ngapain juga ketemu kan? Artinya kan itu independen, nggak perlu ada yang ketemu sebelum rilis, tinggal tunggu di waktu rilis. Dan gini. Kemarin kita banyak yang mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi 5,12% di Q2. Di Q3 pun 5,04, ada sebagian yang masih mempertanyakan. Menurut saya risiko paling besarnya adalah bukan dari sisi apakah angka itu benar atau enggak. Tapi lebih di isu trust. Kalau kemudian kita nggak bisa percaya itu, kita nggak punya pegangan nih. Untuk kebijakan. Betul, nggak punya acuan. Karena gini, kalau angkanya betul dan tebakan misalnya para ekonom salah, dijelaskan aja gitu secara proper. Tapi kan ini juga nggak banyak hal yang anomali lah dari angka itu. Gitu. Artinya aliansi melihatnya bukan soal angkanya, tapi soal kelembagaan BPS ini harus benar dijaga ya. Betul. Dan kan artinya gini, agak membingungkan kalau
contoh aja kemarin misalnya dia betul tumbuh 5,12%. Iya. Berarti kan ekonomi kita lagi bagus. Bagus. Tapi kenapa berapa minggu kemudian pemerintah keluarin paket Iya, stimulus gitu? Iya. Stimulus kan waktu ekonominya lesu gitu. Iya, Jadi ini nggak make sense. Jadi nggak make sense ya. Ini kan bisa diperpanjang ya, khusus yang ekonomi. Kalau yang hukum silakanlah teman-teman hukum. Iya. Tapi kan yang ekonomi selain BPS juga orang juga sudah mulai berpikir tentang BPK. Ya. Jadi kan ini BPK kok ya ini tanda petik ya. Kok lebih sering WTP Ya. semua WTP. Ya. Tahu-tahu ada Ya, meskipun bisa dijelaskan secara akuntansi, tapi kan itu masuk juga kan. Masuk, BPK masuk. ini mestinya lebih menjadi ini ya. Betul, BPK, KPK, KPK, Mahkamah, semuanya ini kan artinya contoh kemarin banyak ini mungkin contoh sedikit ya Pak Awel. Kan banyak masyarakat yang tidak puas dengan putusan MK waktu menjelang pemilu gitu. Nah, ini kan public trust terhadap institusi negara mulai banyak nih yang turun gitu. Nah, ini yang perlu dikembalikan sebetulnya. Ya, betul ya. Udah mulai kelihatan ya. Ini apalagi bagian dari desakan yang perlu tambahan penjelasan yang perlu digarisbawahi. Yang perlu digarisbawahi itu selain misalokasi, independensi, dominansi negara. Nah, ini. Dominansi negara ini kita udah lihat MBG itu kan dominansi negara. Satu, kalau ternyata orang itu makannya nggak jadi nambah gitu, misalnya satu sekolah butuh porsi 100, udah dipenuhi oleh kantin sekolah. Dengan adanya MBG, kalau porsi makan mereka nggak nambah kan justru mematikan kantin sekolah atau usaha lokal. Risiko yang sama muncul dengan KDMP, gitu. Ya, Koperasi Desa Merah Putih. Bisa merugikan yang existing. Betul. Jadi itu dominansi negara di banyak. Ini yang dimaksud oleh aliansi ya. Betul. Ini aliansi memberi catatan bahwa yang sudah terjadi beberapa tahun, tidak sekarang saja kan. Ini adalah dominasi negara yang kelihatannya melewati takarannya kan. Betul. Seperti itu ya. Jadi ini contoh saja tadi MBG, KDMP. Malah saya boleh dong nambah contoh. Ini dan antara bisa terjebak ke persoalan yang sudah diingatkan oleh aliansi ya. Bisa. Kalau dia masuk ke hal-hal yang sudah ada pelaku swastanya dan kebetulan sebenarnya sudah bagus. Betul. Nah, bisa nggak kalau saya kaitkan ini juga? Ini kan kita ekonom tuh salah satu yang kita pahami itu salah satu yang membuat pertumbuhan ekonomi bahkan pembangunan ekonomi satu negara itu adalah entrepreneur ya, pengusaha gitu ya. Artinya pengusaha. Jadi para pemirsa jangan menganggap dia Mas Rip ini membela yang gede-gede aja. Maksudnya swasta itu ya besar dan kecil. Dan ini sumber pertumbuhan ekonomi kan. Nah, kalau dia digarisbawahi tadi negara terlalu dominan, mau lewat instrumen negaranya, lewat instrumen badan usahanya, itu ini. Nah, tapi justru desakan ini itu September ya. Kok kesini menurut saya malah jadi makin dilanggar. Tanda petik ya. Karena sebetulnya itu haknya negara. Ini kita kan juga ekonomi punya hak pendapat. Loh kalau KDMP berarti kan memperluas peran negara dong. Benar Betul. Terus kalau MBG terlalu dominan seperti itu. Ada Nantara masuk. Mungkin ini perlu ini banget nih. Dijelasin lagi bahwa dominasi negara dalam perekonomian itu seperti apa sih yang berbahayanya? Mungkin aku mau tambahin tadi satu contoh yang terjadi setelah desakan ini muncul tapi membuat ini makin relevan. Contoh BBM. Gitu. BBM kan kemarin dipaksa beli lewat Pertamina. Ya, gitu. Yang asing ya. Padahal kan maksudnya swasta boleh-boleh aja dong untuk jualan gitu. Artinya kalau produk Pertamina bagus orang beli juga kok gitu. Kalau orang punya preferensi lain ya kenapa ditutup? Baik gitu. Dan dia merasa nasionalis pasti ke Pertamina kan? Ya, itu contoh ya. Tapi begini, untuk melihatnya adalah negara itu punya batasan hanya sebagai regulator dan enabler. Enabler dalam arti gini, kalau itu sektor belum tumbuh atau nggak ada pelakunya, negara bisa memantik sehingga kemudian tumbuh sendiri gitu. Contoh misalnya di satu daerah ini
sembako atau kebutuhan pangan sedikit. Contoh, pemerintah bisa tuh bangunin jalan, bangunin pasarnya, segala macam. Tapi kalau yang jualan juga pemerintah, orang nggak ada aktivitas ekonomi nih, gitu. Semua kue ekonominya yang makan negara, gitu. Dan di situ by default pasti ada konflik kepentingan. Kalau dia yang mengatur dan dia yang jualan, antara negara, tapi yang kemudian jualan negara juga ya. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu kan justru membuat masyarakat ini ruang untuk beraktivitas ekonominya makin sempit. Itu yang dikhawatiri oleh aliansi ya. Betul. Tapi mereka punya alasan loh. Bahwa ini kan selama 10 atau 20 tahun ini yang tampak terjadi itu kegagalan pasar. Dia sebut-sebut lahan mafia. Sehingga negara memang ikut campur. Jadi serakanomik, mafia, market failure. Apa tanggapannya? Ini Rifki bukan aliansi. Rifki sebagai ekonom. Kalau ada mafia, kalau ada praktek kolusi, kalau ada perburuan rente, kalau ada premanisme misalnya atau pemalakan, tugas negara adalah untuk menindak itu, atau memastikan kepastian hukum, atau menegakkan hukum dan aturan, bukan jadi negara yang jualan. Emang kalau mereka tidak jadi jadi pelanggaran, karena yang negara ini diwakili manusia juga kan. Itu yang dikhawatir aliansi ya. Jadi kalau memang kalau kita ekonomi itu lebih merasa pasar itu, atau dibedain deh, kelebihan pasar itu di mana, kelebihan negara itu di mana, Mas, supaya kita fair juga nih. Memang ini Pak Awalil pasti sudah sangat paham kan, ada banyak mazhab untuk terkait peran negara sejauh apa gitu. Tapi yang paling nggak saya pahami atau yakini adalah kalau marketnya function, negara nggak perlu masuk. Kalau pasar berjalan bagus, kalau pasar berjalan bagus, kalau udah ada jualan, udah ada UMKM, udah ada pelaku pasar situ, ngapain negara masuk gitu? Kalau misalnya ada market failure, misalnya ada kolusi di situ, ada preman, ditindak premannya. Bukan pasarnya dihancurin. Bukan pasarnya yang dihancurin, atau bukan negara yang masuk jadi pasar sendiri gitu. Karena negara hanya sebagai regulator, karena worst case scenario-nya gini, kalau negara ikut bermain, dia akan bersaing dengan rakyat. Dan dia punya power lebih besar di situ, gitu. Jadi artinya negara makan dari rakyat nih, gitu. Maksudnya conceptually speaking ya, gitu. Jadi contoh gini, kalau daerah itu sudah well established, nggak perlu negara masuk. Kalau ada daerah tertinggal, nggak ada flight ke sana, mungkin bisa penugasan Garuda terbang ke sana gitu, karena swasta nggak mau masuk. Tapi kalau udah ada swasta yang berfungsi, marketnya sudah jalan, kalau negara masuk hanya mengambil kue dari masyarakat tersebut ke negara. Jadi ini aliansi benar-benar punya assessment bahwa ini kok agak berlebihan sudah peran negara, begitu ya. Jadi mengingatkanlah negara. Tapi mungkin terkait juga tadi dengan desakan yang lain. Itu terjadi terutama yang belakangan karena kurang kajian teknokratis. Betul, karena kurang kajian teknokratis dan kurang sesuai dengan marwahnya. Ya. Jadi kira-kira nih kalau boleh saya juga ikut nimbrung, ya kajian teknokratis itu artinya ada fakta gitu ya, fakta yang dikumpulkan, yang kemudian dikodifikasi, dijelaskan lah ini begini loh keadaannya. Terus lebihnya di mana, kurangnya di mana. Kalau nggak jalan tadi seperti kata Rifki ya, kalau memang di situ karena mafia, karena preman, ya bukan pasarnya yang dirubuhin, premannya yang di ini kan gitu ya kira-kira. Dan ini tanda-tandanya agak sedikit kurang baik ya dari sisi itu. Kalau dikaitkan dengan kalau pola begini kelihatannya sudah didesak, tapi kalau sejauh ini penilaian saya bukan Rifki ya, silakan kok kayaknya didesak tapi kayaknya tetap aja tuh dijalanin. Kalau terhadap kondisi begini, dugaannya Rifki terhadap
Kan modal asing kan besar nih. Yang lihat nih negara Indonesia kok kayak gini. Ini berpotensi nggak untuk tidak masuk atau menahan diri? Kita lihatnya, paling nggak saya ya, melihatnya adalah memang sentimen itu sudah ada gitu. Ini situasi terus memburuk. Contohnya apa? Contohnya kalau benar perekonomian kita masih tumbuh 5%-an, kenapa terjadi capital outflow? Kenapa rupiah kita terus melemah, misalnya? Terus kenapa kemudian FDI kita ini tumbuhnya negatif 2 kuartal berturut-turut? Dan ini terakhir terjadi FDI tumbuh negatif sedalam ini itu tahun 2018. Jadi investor itu juga menahan diri gitu, dan credit growth dari bank pun juga relatif masih stagnan gitu. Artinya orang juga nggak mengajukan kredit tambahan baru. Begitupun juga kalau kita lihat daya beli atau upah real. Upah real masyarakat ini terus turun gitu. Jadi ya kita melihat kondisinya memang makin parah gitu. Paling tidak dari sisi kesejahteraan masyarakat, lalu kemudian kualitas pekerjaan dan pendapatan dan seterusnya. Jadi begitu ya pemirsa, dari 7 desakan ekonomi itu memang kalau dibaca buat yang bukan ekonom kadang ini terlalu teknis, tetapi sebenarnya dari penjelasan ini menurut saya, penangkapan saya, aliansi ekonomi ini sudah jelas. Sumber utamanya 2 hal tadi, misalokasi sumber daya dan kelembagaan yang tidak berjalan dengan baik. Lalu keduanya ini dijelaskan lebih rinci ke dalam 7 hal yang mungkin teknis. Tapi kalau dibahasakan kepada pemirsa, ujungnya kondisi ekonomi yang makin tidak pasti, ya memburuk. Ya, kita tidak berharap ini terus memburuk, makanya didesak. Jadi ekonomi ini, nanti silakan dikomentari. Ekonomi itu kadang disalahpahami ketika dia memberi desakan, memberikan isyarat-isyarat buruk, meramal buruk, itu justru biar nggak terjadi kan, begitu ya Mas? Kurang lebih begitu. Jadi ini senada dengan saya. Jadi kalau dalam hal ini ternyata beda generasi masih sama. Kita berharap pemerintah, semua pengambil kebijakan ini mendasari kebijakan-kebijakannya dari kajian yang berdasarkan ilmu pengetahuan, data lapangan, dan tadi sudah diingatkan oleh Rifki, salah satu ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Dan itu juga dalam hal APBN. Sudah jelas amanat Undang-Undang Dasar 45 itu APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Mas Rifki.